mengkorupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Kata korupsi sudahlah sangat sering terdengar di masyarakat Indonesia. Korupsi dan korupsi lagi. Korupsi seolah-olah menjadi kebiasaan atau perilaku yang wajar di kalangan oknum tertentu. Suatu tindakan dari seseorang atau organisasi yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah guna memperoleh keuntungan pribadi. Suatu tindakan pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri, berikut pihak lainnya yang terlibat dalam tindakan yang tidak wajar dalam menyalahgunakan kepercayaan publik yang telah dikuasakan kepada seseorang ataupun beberapa orang guna memperoleh suatu keuntungan sepihak saja. Sifat tamak dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya, dan gaya hidup yang konsumtif di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan berkurang namun senantiasa akan bertambah, dan itulah yang menjadi faktor utama mereka melakukan tindak korupsi. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan utama dibandingkan kepentingan umum. Karena hukum yang belum bisa mengakibatkan efek jera kepada pelakunya, maka praktik korupsi akan terus-menerus terjadi. Politik hukum tidak cukup jika tidak ada pemulihan terhadap pelaksana atau pelaku hukum. Korupsi mengikis kapasitas kelembagaan pemerintah. Pada saat yang sama, korupsi mempersulit pihak pemerintahan, nilai demokrasi, serta kepercayaan dan toleransi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat kekacauan dan inefisiensi yang tinggi. Korupsi meningkatkan biaya perdagangan juga mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan enak menikmati hasil korupsi, sedangkan yang mendapat dampak adalah masyarakat yang tidak tahu menahu atas apa yang mereka telah lakukan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus belajar dan berkaca dari apa saja yang sudah terjadi. Jangan mengulang kesalahan yang sama, jangan meniru sikap tidak baik dari para petinggi kita, tetapi kita harus membawa perubahan yang baik, membuat bangsa ini hidup tanpa korupsi, tanpa kecurangan, tanpa kebodohan. Perlu upaya untuk membudayakan anti korupsi di Indonesia. Selain di lingkungan keluarga, budaya anti korupsi tersebut bisa diupayakan melalui pendidikan anti korupsi di sekolah maupun kampus. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk membentuk karakter anti korupsi melalui bangku-bangku pendidikan, seperti semangat melawan korupsi, penyadaran dampak korupsi, dan cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi. Kita juga harus menerapkan sikap anti korupsi di dalam diri kita seperti jujur, menghargai hak orang lain, bertanggung jawab, kepedulian terhadap orang lain, kesederhanaan, keadilan, dan kerja keras. Maka kita akan menjadi generasi penerus bangsa tanpa adanya kejahatan tindak korupsi.